Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kami akan menginformasikan terkait dengan pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta Pontianak yang dilaporkan hilang kontak. Ya, halo teman-teman, apa kabar semua? Saya Dimas Prakoso dan sesuatu hal besar terjadi di sekitar tahun 2020. Maksud saya, awal tahun 2021, di mana kita semua di sini dikejutkan dengan adanya peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Jakarta Pontianak. SJ182 atau Sriwijaya Air 182 ini kemudian menjadi perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya perhatian masyarakat kita tertumpu pada perkembangan pandemi COVID-19, namun jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini cukup ramai diperbincangkan banyak orang, baik di media-media konvensional maupun di media-media daring. Beragam spekulasi, beragam analisa pun dilontarkan, baik oleh mereka yang memang sudah benar-benar memiliki kapasitas di bidang aviasi, maupun beberapa pihak yang hanya ingin untuk memanfaatkan momen ini agar dia bisa dikenal luas oleh publik. Pada kesempatan kali ini saya Dimas Prakoso tidak akan banyak membahas tentang apa dan bagaimana pesawat Sriwijaya Air tersebut. Mungkin sebagian dari kita juga berpendapat bahwa saya terlambat untuk melakukan review atau membahas tentang Sriwijaya Air 182. Semua itu saya lakukan bukan tanpa alasan, teman-teman. Alasan utama saya adalah saya respect pada keluarga. Sehingga saya sengaja untuk menahan terlebih dahulu dengan tidak memberikan pembahasan apapun terkait Sriwijaya Air 182. Dan alasan yang kedua adalah saya respect pada teman-teman jurnalis yang sedang bertugas karena melakukan liputan tragedi pesawat jatuh itu bukanlah sebuah liputan biasa. Tragedi pesawat jatuh adalah sebuah liputan yang panjang dan juga melelahkan. Bahkan, ini akan menjadi lebih sulit ketika proses liputan tersebut dilakukan di tengah pandemi. Saya memiliki satu video cuplikan reportase di awal jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 berikut ini. Ya, Friska, hingga saat ini kami masih menunggu posisi kami sekarang berada di luar kantor Sriwijaya yang berada daerahnya berada di bilangan Kota Tangerang. Ini kami masih menunggu apabila nantinya akan ada dari pihak Sriwijaya yang nantinya akan memberikan keterangan terkait informasi yang baru kami terima hingga saat ini bahwa ada dugaan ataupun informasi terkait hilangnya kontak pesawat Sriwijaya penerbangan SJ182 dan liputan pesawat jatuh seperti yang menimpa Sriwijaya Air 182 atau SJ182 Jakarta Pontianak ini jelas bukan sebuah liputan yang mudah, dan terutama ketika ini dilakukan di masa pandemi. Saat pertama kali mendengar jatuhnya Sriwijaya Air 182, angan saya langsung terbang ke para rekan-rekan jurnalis. Rekan-rekan jurnalis adalah mereka yang selalu mengabdikan diri sepenuhnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan terkini, bagaimana proses pencarian dan juga evakuasi pesawat. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, saya pernah ketika masih menjadi jurnalis melakukan beberapa kali proses liputan pesawat jatuh. Liputan pesawat jatuh yang paling besar yang saya lakukan adalah jatuhnya AirAsia jatuhnya pesawat AirAsia
HZ8501 Surabaya, Singapura, yang kemudian ini menjadi sebuah peristiwa pesawat jatuh yang kemudian menjadi perhatian global. Betapa tidak, karena jatuhnya AirAsia HZ8501 saat itu juga tidak berselang lama setelah beberapa peristiwa sebelumnya yang menimpa maskapai Malaysia, yakni Malaysia Air yang terjadi di Ukraina maupun Malaysia Air jurusan Kuala Lumpur Beijing yang bahkan hingga saat ini pun juga masih belum diketahui keberadaannya. Tentu saja menyamakan dua peristiwa pesawat jatuh, hal ini tidak bisa dilakukan. Namun paling tidak alur pola peliputan kurang lebih masih sama. Pada saat saya melakukan liputan AirAsia HZ8501, situasi di lapangan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya di Sidoarjo juga sangat padat. Rekan-rekan jurnalis dari berbagai negara juga berkumpul di Surabaya. Hingga kemudian setelah ditemukan korban pertama hingga seterusnya, proses liputan dipindahkan ke Gedung Mahameru, Mapolda Jawa Timur. Bagi saya pribadi, mengapa saya harus membahas ini? Hal ini terkait karena Februari merupakan Hari Pers Nasional. Ini juga menjadi sebuah pengingat pada kita semua. Dan peristiwa besar seperti pesawat jatuh ini menjadi sebuah perhatian khusus. Terlebih, saya melihat juga adanya anomali dalam proses peliputan pesawat jatuh SJ182. Namun sebelum saya membahas itu, saya akan sedikit mereview pengalaman saya pada saat membahas atau melakukan proses reportase untuk HZ8501 AirAsia. Pada saat itu, pergerakan informasi sangat cepat. Dan tantangan tersendiri muncul bagi rekan-rekan jurnalis televisi. Betapa tidak, karena jurnalis televisi kita harus menyajikan visualisasi sekaligus reportase. Dan persoalan-persoalan yang terjadi di SJ182, liputan-liputan yang benar-benar mengulik sisi personal, sebenarnya sudah pernah muncul di beberapa liputan sebelumnya. Dan kesalahan ini kemudian diulangi lagi. Bagaimanapun juga hal yang harus dikedepankan kita semua pada saat melakukan proses reportase sebuah peristiwa besar seperti pesawat jatuh adalah bagaimana kita bisa memberikan empati pada keluarga korban, empati pada maskapai, empati pada seluruh aircrew yang bertugas. Karena bagaimanapun juga situasi darurat seperti yang dialami baik oleh HZ8501 maupun SJ182 akan menyimpan duka tersendiri di kalangan keluarga maupun di kalangan aircrew atau kru penerbangan. Itu yang juga harus terus kita bawa setiap kali kita melakukan proses reportase. Karena esensi seorang reporter ketika dia melakukan stand up reporting adalah bagaimana kita bisa menyajikan informasi, menyajikan sebuah berita di mana berita ini penting untuk publik. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui informasi yang sebenarnya tanpa ada bumbu dan tentunya tetap respect. Proses pencarian korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 PKCLC masih terus berlanjut. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 PKCLC membuat publik tercengang. Proses pemberitaan tentang SJ182 pun langsung marak, bahkan di situs berbagi video YouTube seperti yang saat ini kita lihat. Setiap detail proses pencarian bisa dengan sangat mudah kita dapatkan informasinya dalam situs berbagi video ini. Bagaimana proses evakuasi hingga proses jatuhnya pesawat SJ182 ini juga terus diupdate. Seolah tidak terjadi masalah apapun dalam proses peliputan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, hal itu tidak terbukti. Ditemukan mengapung di dekat
Liga pada Selasa 12 Januari pagi. Semakin hari pemberitaan tentang SJ182 PKCLC pun semakin bervariasi. Sisi-sisi personal dari korban maupun kru penerbangan juga semakin dieksplorasi. Bahkan ini juga memberikan sebuah fenomena yang cukup membuat kita semua miris. Bagaimana tidak? Sebuah peristiwa besar seperti pesawat jatuh hanya dimaknai sebatas tentang korban. Angle peliputan berita pun hanya berfokus pada korban. Bagaimanapun juga, posisi korban merupakan posisi yang sangat sulit. Ada banyak hal yang kemudian dilakukan seperti pendampingan psikologi. Hal ini cukup berat bagi para keluarga korban. Ada banyak sekali informasi dan juga pemberitaan ataupun unggahan-unggahan di media sosial yang menunjukkan bahwa keluarga korban sangat terpukul. Dan ini merupakan salah kita semua, insan media, insan pers, yang sangat mengeksplorasi hanya pada satu sisi. Mungkin sebagian dari kita akan berpendapat bahwa ini adalah bagian dari cover both side. Sebagian lagi akan berpendapat bahwa informasi inilah yang memang harus diberikan kepada publik. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah publik yang mana yang akan mendapatkan informasi tersebut? Apakah mengeksplorasi kisah dari seseorang sebelum dia menghembuskan nafas terakhir dalam sebuah tragedi besar seperti jatuhnya SJ182 PKCLC merupakan sebuah hal yang layak dan pantas secara etika untuk dilakukan seorang jurnalis. Itu merupakan sebuah otokritik bagi para jurnalis dan juga calon jurnalis masa depan Indonesia untuk tetap mengedepankan sisi empati dan juga sisi kemanusiaan dalam melakukan setiap proses peliputan, apapun peliputan tersebut, dan mengedepankan sisi empowerment pada masyarakat luas dan juga pada pihak-pihak yang memang berhubungan dengan situasi ini. Saya memahami jika dunia media saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saya juga mengerti bagaimana kesulitan yang dialami oleh sebuah lembaga media di tengah pandemi untuk dapat tetap bertahan hidup. Namun, memberikan judul-judul sensasional tentu itu bukanlah sebuah alasan pembenar atas kesulitan yang dialami media dan demi like semata. Bagaimanapun juga, jurnalis memiliki tugas besar untuk voice of the voiceless. Jurnalis memiliki tugas besar untuk dapat menyuarakan apa yang tidak didengar, bukan mengeksplorasi sebuah kepedihan dari sebuah peristiwa atau tragedi besar. Bagaimanapun juga, di saat Hari Pers Nasional 2021 ini, di tengah perjuangan para rekan-rekan jurnalis di lapangan yang harus terus memberikan berita dan informasi terkini pada masyarakat Indonesia melalui kanal media yang mereka miliki, di tengah serbuan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini pun masih belum berakhir, peristiwa Sriwijaya Air SJ182 cukup menjadi masukan bagi kita semua bahwa dunia jurnalistik masih dibutuhkan hingga kapanpun. Mengapa? Karena jurnalistik, praktik-praktik jurnalistik yang benar akan menjamin hak masyarakat untuk tahu. Beberapa waktu terakhir kita benar-benar dimanjakan dengan freedom of expression. Setiap orang bebas untuk bersuara, setiap orang bebas untuk mengkonstruksi pesan yang mereka miliki. Namun, kita lupa satu hal, bahwa ada verifikasi di dalamnya. Kita juga melupakan jika Indonesia dengan 260 juta jiwa penduduknya tidak semuanya memiliki status atau memiliki kemampuan literasi media maupun literasi digital yang sama. Alih-alih mereka bisa melakukan verifikasi informasi, justru kebanyakan dari mereka akan termakan dengan berbagai macam pemberitaan yang diberikan. Apakah tanggung jawab itu
tanggung jawab moral sebagai seorang insan pers dikesampingkan begitu saja. Bagaimanapun juga, jurnalis adalah sebuah profesi yang bekerja dengan nurani. Jurnalis tidak hanya bekerja dengan sisi logika saja, tapi melakukan sebuah sinergi antara nurani, logika, dan analisis untuk membuat sebuah perubahan baru, untuk menginformasikan apa yang sebenarnya tidak diketahui menjadi diketahui dan layak untuk menjadi masukan dan juga bahan bagi masyarakat dalam menciptakan sebuah diskursus. Hari Pers Nasional menjadi saat bagi kita semua untuk melakukan refleksi. Seperti apa sebenarnya dunia media di Indonesia saat ini? Media bukan hanya tentang bagaimana keberlangsungan sebuah lembaga, tapi lebih jauh dari itu, media dan juga jurnalis di dalamnya adalah insan-insan yang bertanggung jawab pada perkembangan bangsa ini 5, 10, hingga puluhan tahun mendatang. Saya Dimas Prakoso, saya ex-jurnalis dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Selamat Hari Pers Nasional, dan semoga ini bisa menjadi sebuah masukan bagi kita semua. Saya respek kepada seluruh rekan-rekan yang sampai hari ini masih tetap berada di lapangan dan juga menginformasikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga terus mencerdaskan Indonesia dengan setiap konten dan setiap liputan yang teman-teman lakukan. Stay safe untuk teman-teman jurnalis di seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman jurnalis dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik.